wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang mata kuliah analisis deret waktu untuk materi pendugaan parameter khususnya maximum likelihood estimation dan nonlinear estimation. Yang pertama adalah metode conditional maximum likelihood. Model umum ARMA dengan orden dalam bentuk ZT sama dengan V1 ZT-1 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan VB ZT-B ditambah AT dikurangi θ1 AT-1 dan seterusnya sampai dikurangi θQ AT-Q, di mana Z dengan titik di atasnya ini adalah ZT dikurangi mu, kemudian AT adalah white noise dengan atau menyebar dengan rata-rata 0 dan ragam sigma A kuadrat. Nah, fungsi kepekatan peluang gabungan dari A, di mana A itu adalah A1, A2 sampai AN, itu adalah 2pi sigma A kuadrat pangkat N per 2 kali E pangkat min 1 per 2 sigma A kuadrat dikalikan sigma AT kuadrat dengan T nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, persamaan 721 tadi bisa kita tulis ulang dalam bentuk AT sama dengan θ1 AT-1. Jadi ini ya, ini dijadikan di ruas kiri sendiri, kemudian yang lainnya ditaruh di sebelah kanan ya, sehingga menjadi AT sama dengan θ1 AT-1 ditambah seterusnya sampai θQ AT-Q ditambah ZT dikurangi V1 ZT-1 sampai dikurangi VB ZT-B, sehingga fungsi likelihood dari V, mu, theta, dan sigma A kuadrat itu bisa ditulis sebagai berikut. Nah, apabila Z, yaitu Z1, Z2 sampai Zn, ini adalah data kita. Jadi kita punya data mulai dari Z1 sampai dengan Zn. Kemudian diasumsikan kondisi awal yaitu A bintang. Ini sama dengan, kalau kita baca dari belakang, ini mulai dari A0, A-1. Jadi kalau data kita mulainya dari Z1, maka kita punya kondisi awal A0, A-1 sampai A1 minus Q. Ini asumsinya diketahui. Maka fungsi log likelihood dari V, mu, dan theta tadi, ini ya, termasuk juga sigma A kuadrat, ini adalah minus N per 2 ln 2pi sigma A kuadrat dikurangi S bintang yang merupakan fungsi dari V, mu, dan theta dibagi dengan 2 sigma A kuadrat, di mana S bintang V, mu, theta itu adalah sigma AI kuadrat yang merupakan fungsi dari V, mu, dan theta dengan syarat Z bintang, A bintang, dan Z ini diketahui. Nah, ini S bintang ini adalah fungsi conditional sum square. Nah, V duga, mu duga, dan theta duga yang memaksimumkan fungsi 724 ini disebut sebagai penduga conditional maximum likelihood. Kenapa disebut conditional? Karena kondisi ini harus diketahui. Jadi yang kalau data kita kan ini Z, tapi kita harus juga mengkondisikan sedemikian hingga A bintang ini juga diketahui, kemudian Z bintang ini nanti juga diketahui. Nah, karena ln L bintang dari V, mu, theta, dan sigma A kuadrat ini hanya melibatkan data melalui S bintang ini, maka sesungguhnya penduga
conditional maximum likelihood ini sama dengan penduga conditional least square, di mana penduga conditional least square ini diperoleh dari meminimumkan conditional sum square S bintang V mu theta, di mana fungsi ini tidak mengandung parameter sigma A kuadrat. Nah, Z bintangnya ini ketinggalan. Z bintangnya ini adalah ini tadi yang saya bilang kondisi Z bintang, A bintang, dan Z ini harus diketahui. Tadi saya sampaikan Z-nya ini adalah data yang kita punya. Nah, kita harus menentukan A bintang dan Z bintang, di mana Z bintang ini Z0, Z-1 sampai Z1 minus P. Oke, kita tadi perlu menggunakan S V mu theta ya dalam bentuk ini, di mana AT itu adalah ini untuk model ARMA PQ ya, di mana AT-nya adalah theta 1 AT-1 ditambah seterusnya sampai theta Q AT minus Q ditambah ZT minus V1 ZT-1 sampai minus VP ZT minus P. Nah, kita tadi kan sudah menentukan bahwa Z bintang dan A bintang ini yang merupakan kondisi awal ini harus diketahui, diasumsikan diketahui. Nah, masalahnya bagaimana menentukan Z bintang dan A bintang ini. Z bintangnya adalah, saya bacanya lebih senang dari sini ya supaya urut waktunya, karena kita punyanya kan Z1, Z2 dan seterusnya sampai Zn. Nah, yang belum kita punya itu adalah Z0, Z-1, jadi mundur sampai Z1 minus P. Misalkan kalau kita kan ini nanti kita menjumlahkan AT kuadrat, T-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi nanti kita mencari A1 kuadrat, A2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, misalkan kita mau cari A1. A1 itu adalah theta 1 A0 ditambah seterusnya sampai theta Q A1 minus Q. Jadi kita membutuhkan A0 A-1 sampai A1 minus Q, dan kita juga membutuhkan Z0, Z-1, Z-2 dan seterusnya sampai Z1 minus P. Ini jadi kita butuh Z bintang dan A bintang. Nah, ada beberapa alternatif untuk menentukan kondisi awal Z bintang dan A bintang. Untuk kasus conditional maximum likelihood ini, berdasarkan asumsi bahwa ZT ini adalah stasioner dan AT adalah berubah acak dengan menyebar normal dengan parameter 0 dan sigma A kuadrat, maka kita bisa mengganti ZT dengan rata-rata contoh yaitu Z bar. Kemudian AT ini kita ganti dengan nilai harapannya yaitu 0. Jadi untuk model di 721 yaitu ZT sama dengan V1 ZT-1 dan seterusnya sampai VP ZT-P ditambah AT dikurangi theta 1 AT-1 dan seterusnya sampai dikurangi theta Q AT-Q. Maka ini kita asumsikan AP AP-1 sampai AT plus 1 minus Q ini sama dengan 0. Kemudian untuk T yang lebih dari P plus 1 ini AT nya kita hitung dari sini, dari theta 1 AT-1 ditambah theta Q AT-Q ditambah ZT minus V1 ZT-1 sampai dikurangi VP ZT minus P.
sehingga jumlah kuadrat fungsi bersyarat atau conditional sum square dalam persamaan 725 itu diganti menjadi sigma AT kuadrat untuk T-nya mulai dari P plus 1 sampai N, AT kuadrat dari V, mu, dan theta dengan syarat Z. Sedangkan Z bintang dan A bintang tadi sudah diketahui. Nah, nanti setelah didapatkan penduga parameter yaitu V duga, mu duga, dan theta duga, maka kita bisa menduga sigma A kuadrat yang merupakan penduga dari sigma A kuadrat itu dari sini. S bintang, V duga, mu duga, dan theta duga dibagi dengan derajat bebas. Derajat bebasnya ini adalah banyaknya terms yang digunakan dalam penjumlahan S bintang dikurangi dengan banyaknya parameter yang didugakan. Untuk model ARMA ini, maka derajat bebasnya adalah N-P dikurangi P plus Q plus 1, ini banyaknya parameter ya. Kemudian ini sama dengan N-2P plus Q plus 1. Nah, nanti untuk model yang lain seperti model R saja atau MA saja nanti derajat bebasnya disesuaikan. Nah, itu tadi adalah metode conditional maximum likelihood. Nah, yang berikutnya ini adalah unconditional maximum likelihood estimation dengan menggunakan metode backcasting. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa kita perlu Z bintang dan A bintang yang merupakan kondisi awal dari pendugaan menggunakan maximum likelihood. Nah, model ARMA ini bisa kita tulis dalam bentuk forward yaitu 1 minus V1B dikurangi seterusnya sampai minus VP B pangkat P kali ZT sama dengan 1 minus theta 1B minus seterusnya sampai minus theta Q B pangkat Q AT, atau bisa juga dalam bentuk backward form yaitu 1 minus V1F dikurangi seterusnya sampai VP F pangkat P ZT sama dengan 1 minus theta 1F dikurangi seterusnya sampai theta Q F pangkat Q ET, di mana F pangkat J ZT jadi F pangkat Z pangkat J kali ZT itu sama dengan ZT plus J. Kalau B ini kan misalkan ini B pangkat J atau B pangkat P lah, B pangkat P kali ZT itu kan sama dengan ZT minus P gitu ya. Misalnya jadi ini kalau minus VP B pangkat P ZT kan jadinya sama dengan VP ZT minus P. Tapi kalau dikalikan F pangkat P itu menjadi ZT plus P. Ya, kalau ini F pangkat J kali ZT sama dengan ZT plus J. Nah, karena stasioner maka persamaan 728 dan 729 ini harus memiliki struktur autokovarian yang persis sama. Artinya ET ini juga merupakan white noise dengan rata-rata 0 dan ragam sigma E kuadrat. Sehingga dengan cara yang sama menggunakan bentuk forward untuk meramalkan nilai masa depan yang tidak diketahui yaitu Zn plus J untuk J lebih dari 0 berdasarkan data yang kita punya yaitu Z1 sampai Zn. Nah, dari data Z1 sampai Zn ini kita bisa meramal ke depan kan ya, yaitu meramalkan Zn, ini data yang kita punya ditambah J. Jadi kita bisa meramal misalkan Zn plus 1, Zn plus 2 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menggunakan bentuk backward. Dalam bentuk backward ini untuk memperkirakan nilai masa lalu yang tidak diketahui.
Jadi kalau kita punya data ini ya, mulai dari Z1 sampai Zn, maka kita bisa menduga Z0. Kalau di sini tadi kan kita menduga Z ke depan, Zn plus 1, Zn plus 2, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan bentuk backward form ini, kita bisa menduga ke belakang. Jadi kita bisa menduga Z0, Z-1, Z-2, dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan backward form, ini datanya kita urutkannya dari yang besar. Dari yang paling besar dulu Zn, maksudnya dari data yang terbaru Zn, Zn-1 sampai Z1, sehingga kita bisa menduga Z0, Z-1, Z-2, dan seterusnya. Nah, karena sifat stasioner tadi, maka Box-Jenkins dan Reinsel itu menyarankan fungsi unconditional log likelihood seperti ini, yaitu minus n per 2 ln 2pi sigma a kuadrat dikurangi s v mu theta per 2 sigma a kuadrat, di mana S ini adalah fungsi unconditional sum square, yaitu penjumlahan dari nilai harapan AT dengan syarat V, mu, theta, dan Z. Ini dikuadratkan dengan T-nya mulai dari minus tak hingga sampai N, di mana AT dengan syarat V, mu, theta, Z ini adalah nilai harapan bersyarat dari AT dengan syarat V, mu, theta, dan Z. Nah, V duga, mu duga, dan theta duga yang memaksimalkan fungsi pada persamaan 7, 2, 10 ini disebut sebagai penduga unconditional maximum likelihood. Jadi sebenarnya hampir sama dengan conditional maximum likelihood tadi, hanya bedanya kalau di conditional maximum likelihood tadi Z bintang dan A bintangnya itu diganti, kalau Z bintangnya diganti Z bar, sedangkan A bintang itu diberi nilai 0. Nah, sedangkan pada unconditional likelihood ini nilai Z dan A-nya itu dicari dengan menggunakan metode backcasting. Nah, cuman tadi kalau dibilang S, V, mu, dan theta-nya itu adalah penjumlahan dari nilai harapan AT, V, mu, theta, Z kuadrat, di mana T-nya mulai dari min tak hingga sampai N. Nah, kita pada penerapannya itu tidak menggunakan T sama dengan min tak hingga, tapi menggunakan minus M, di mana M ini adalah bilangan bulat yang cukup besar sehingga kenaikan backcast yang nanti kita duga ke belakang itu nilai mutlak dari EZT dengan syarat V, mu, theta, dan Z dikurangi nilai harapan dari ZT-1 dengan syarat V, mu, theta, dan Z ini kurang dari nilai epsilon yang ditentukan sebelumnya. Untuk T kurang dari minus M plus 1. Nah, hal tersebut menyeratkan bahwa nilai harapan ZT ini sama dengan atau mendekati mu. Karenanya nilai harapan dari AT untuk T kurang dari minus M plus 1 ini dapat diabaikan. Nanti setelah didapatkan penduga parameter V duga, mu duga, dan theta duga, ini bisa kita cari ragam
bentuk ragam dari A yaitu S V duga, mu duga, dan theta duga dibagi dengan N. Oke, kita mau menerapkan metode backcasting. Model R1 itu sebenarnya kan bisa kita nyatakan dalam bentuk ZT sama dengan V ZT-1 plus AT itu ya. Nah, kemudian kita tulis dalam bentuk AT sama dengan ZT minus V ZT-1 atau dalam bentuk backward. Ini yang dalam bentuk forward ya, ke depan. Sedangkan dalam bentuk backward itu kita bisa tuliskan sebagai ET sama dengan ZT minus V ZT plus 1. Kalau di sini min 1, ini plus 1. Nah, ini kita asumsikan untuk kasus R1 itu nilai harapan dari ZT-nya 0. Misalkan kita punya, ini yang sederhana saja, kita punya 10 observasi yaitu Z sama dengan Z1 sampai Z10. Ini seperti yang tertera pada tabel 71. Nah, nilai Z ini berada di bawah kolom nilai harapan ZT dengan syarat Z untuk T-nya mulai dari 1 sampai 10. Nah, ini adalah tabel 71. Kita mau menduga atau menghitung sum square apabila misalkan V-nya adalah 0,3. Nah, yang kita punya itu adalah data Z1 ini ya, di bawah kolom nilai harapan ZT dengan syarat Z. Data yang kita punya itu ini. Jadi Z mulai dari Z1, Z2, Z3 dan seterusnya sampai Z10. Ini adalah data yang kita punya. Nah, kita mau menghitung S apabila V-nya adalah 0,3. Nah, untuk menghitung S dengan V 0,3, maka kita perlu menghitung nilai jumlah dari nilai harapan AT kuadrat dengan syarat V-nya adalah 0,3 dan datanya adalah Z. Z-nya tadi yang kita punya Z1 sampai Z10. Nah, di sini kita memilih M dulu. Nah, M itu dipilih demikian hingga nanti nilai harapan ZT dikurangi nilai harapan ZT min 1 itu kurang dari 0,005. Untuk T-nya kurang dari minus M plus 1. Nah, untuk menyederhanakan notasi untuk contoh ini kita bisa menulis EAT dengan syarat V sama dengan 0,3 dan Z ini sebagai EAT dengan syarat Z saja. Kemudian nilai harapan dari ZT dengan syarat V 0,3 dan Z ini sebagai nilai harapan ZT dengan syarat Z. Oke, untuk memperoleh nilai harapan AT dengan syarat Z kita gunakan persamaan 7214. 7214 itu ini AT sama dengan ZT dikurangi V ZT min 1. Kemudian hitung nilai harapan AT dengan syarat Z sama dengan nilai harapan ZT dengan syarat Z dikurangi V nilai harapan ZT min 1 dengan syarat Z. Jadi dari persamaan ini ya, AT sama dengan ZT minus V ZT min 1. Jadi ini nilai harapan AT sama dengan nilai harapan ZT dikurangi V kali nilai harapan ZT min 1. Nah, perhitungan EAT untuk T kurang dari sama dengan 1 ini melibatkan nilai ZT yang tidak diketahui untuk T yang kurang dari sama dengan 0 sehingga perlu dilakukan backcasting. Nah, untuk melakukannya ini kita gunakan bentuk backward dalam persamaan 7215
sehingga kita bisa mencari nilai harapan ZT dengan syarat Z ini sama dengan nilai harapan ET dengan syarat Z ditambah V kali nilai harapan ZT plus 1. Dalam bentuk backward, ET untuk T kurang dari sama dengan 0 ini adalah future random shock yang tidak diketahui sehubungan dengan observasi Zn sampai dengan Z1, sehingga nilai harapan dari ET ini adalah 0 untuk T kurang dari sama dengan 0. Sehingga ini kita mau cari nilai harapan dari ZT dengan syarat Z. Nah, yang kita punya itu adalah ZT atau nilai harapan ZT mulai dari T sama dengan 1. Nah, yang ini kita belum tahu, mulai dari T sama dengan 0, T-1, T-2 sampai T-3 ini kita belum tahu. Ini yang mau kita cari. Jadi untuk nilai harapan Z0 ini sama dengan nilai harapan Z0 ditambah 0,3. 0,3 ini dari mana? Nah, dari ini V-nya kan kita mau coba 0,3. Jadi ini sama dengan 0,3 kali nilai harapan Z1 dengan syarat Z. Ya, nah ini kan kita mau cari Z0. Jadi ini yang dicari kita gunakan Z1. Nah, tadi nilai harapan dari E0 itu adalah 0, ya ditambah V kali nilai harapan Z1 dengan syarat Z. Nilai harapan Z1-nya adalah minus 0,2. Hasilnya 0,06. Kemudian kita cari nilai harapan Z-1. Didapatkan dari nilai harapan E-1 dengan syarat Z ditambah V kali nilai harapan Z0. Nilai harapan E-1-nya adalah 0 ditambah 0,3, kemudian EZ0 didapat dari sini tadi yang sudah kita hitung, yaitu minus 0,06. Diperoleh minus 0,018. Nah, kita lanjutkan seterusnya sampai ini yang nilai harapan E2-nya nggak ditulis ya, nilai harapannya adalah 0. Seterusnya sampai kita hitung nilai harapan Z-3. Nah, kalau kita lihat nilai harapan nilai mutlak dari nilai harapan Z-3 dikurangi nilai harapan Z-2, jadi ini dikurangi nilai harapan Z-2 ini kurang dari 0,005, sehingga kita pilih M sama dengan 2. Jadi tadi kita menentukan M dulu ya. Jadi M-nya kita pilih 2. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai harapan ZT untuk T kurang dari sama dengan 0, berikutnya kita hitung nilai harapan AT dengan menggunakan persamaan 7217. Untuk menghitung nilai harapan AT untuk V-nya adalah 0,3 dari T sama dengan minus 2 sampai T sama dengan 10. Nah, T sama dengan minus 2 ini tadi kita tentukan M-nya tadi kan 2, sehingga ini kita hitung mulai dari minus 2. Nah, ini AT ini kita hitung berdasarkan persamaan 7217 ini, sehingga nilai harapan A-2 itu adalah nilai harapan ZT-2 dikurangi V kali nilai harapan Z-3. Nah, tadi sudah kita hitung nilai harapan ZT-nya dan nilai harapan AT. Untuk T-nya mulai dari 0 sampai min 3 untuk ZT dan sampai
minus 2 untuk AT. Jadi EA minus 2 itu adalah EZ minus 2 dikurangi V kali EZ minus 3 diperoleh ini. Nanti EA min 1 itu diperoleh dari EZ min 1 dikurangi 0,3 kali nilai harapan Z min 2. Dilihat dari sini ya. Z min 1-nya adalah 0,018, kemudian Z min 2-nya adalah 0,0054. Nah, ini seterusnya kita hitung sampai A10. Ya, jadi dapat ini kita peroleh EA minus 2, A minus 1 dan seterusnya sampai EA 10. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai harapan AT, ya mulai dari T min 2 sampai 10 tadi, maka kita hitung SV sama dengan 0,3. Jadi EAT-nya tadi mulai dari T sama dengan min 2 sampai 10 itu kita kuadratkan dulu, terus dijumlahkan. Diperoleh nilai 0,8232. Nah, ini nanti kita bisa mencari SV untuk nilai V yang lain. Ya, tadi kan kita mencari yang V-nya 0,3. Nah, kita bisa mencari yang V-nya 0,4, 0,5, 0,2 dan yang lain. Kemudian hitung S-nya, SV, dan dari sekian banyak yang sudah kita coba, V yang sudah kita coba tadi, kita pilih V yang memiliki nilai SV minimum. Nah, V itulah yang merupakan penduga model R1 menggunakan metode unconditional maximum likelihood dengan metode backcasting tadi ya. Contoh lain ini adalah model IMA 11. Model IMA 11 itu adalah ini. Delta ZT sama dengan 1 minus theta B AT. Untuk tetanya mulai dari min 1 sampai 1. Atau bisa kita tulis dalam bentuk AT sama dengan WT plus theta AT min 1, di mana WT-nya adalah ZT dikurangi ZT minus 1. Nah, ini contoh kalau kita memilih tetanya adalah 0,5. Nah, kita hitung AT secara rekursif seperti tabel 71. Ini kalau menggunakan conditional ya. Menggunakan conditional itu berarti AT-nya untuk T sama dengan 0 dan ke belakang itu kita menggunakan nilai 0, AT-nya nilainya 0, kemudian ZT digunakan rata-rata atau Z bar. Ini sebenarnya datanya ada 368 dan ini adalah Z-nya, Z1 dan seterusnya yang di sini sampai Z9 saja. Kemudian ini adalah WT, di mana WT adalah delta ZT. Jadi yang ini minus 3 ini diperoleh dari 457 dikurangi, harusnya yang ini ya ke belakang. Ya, 457 dikurangi 460. Itu adalah minus 3, kemudian 452 dikurangi 457 hasilnya minus 5. Ini adalah delta ZT atau ZT dikurangi ZT min 1. Yang ini berarti 459 dikurangi 452. Kemudian ini adalah AT. AT-nya diperoleh dari persamaan ini.
WT ditambah 0,5 karena kita mencoba tetanya adalah 0,5 dikalikan AT min 1. Jadi WT-nya ini ya, WT-nya minus 0,3 ditambah 0,5 kali AT min 1. AT min 1-nya adalah 0. Kemudian seterusnya kita mencari A1. A1 itu adalah W1 ditambah 0,5 kali 0, minus 3. Dapatnya nanti minus 6,5 dan seterusnya. Kita cari nilai AT sampai, kalau yang di sini sampai 368. Kemudian AT-nya ini kita kuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Ini diperoleh 27,694. Nah, ini nilai S bintang dan S. S bintang ini yang conditional maximum likelihood, yang S ini yang unconditional sum square ya. Conditional sum square, yang ini unconditional sum square. Untuk beberapa nilai theta, ini yang dicoba nilai tetanya mulai dari minus 0,5, minus 0,4 dan seterusnya sampai 0,5. Nah, dari S bintang dan S theta, S bintang theta dan S theta, ini bisa kita bandingkan nilai S-nya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, bahkan beberapa nilai theta itu nilainya sama. Ini yang tidak sama itu di theta minus 0,4, kemudian di theta 0,2, bedanya pun sedikit ya. Kemudian theta 0,4 dan theta 0,5. Nah, dari sini kita pilih theta yang nilai sum square-nya paling kecil. Dalam hal ini yang paling kecil itu saat tetanya minus 0,1, yaitu sum square-nya 19,220 baik untuk conditional maupun yang unconditional sum square. Sehingga kita pilih theta sama dengan minus 0,1 berdasarkan data yang kita punya tadi, mulai dari T-nya 1 sampai 368 tadi kalau nggak salah. Oke, berikutnya adalah exact likelihood function. Jadi tadi kita punya conditional maximum likelihood, unconditional maximum likelihood, kemudian yang ini adalah exact maximum likelihood. Nah, ini misalkan kita mau menggunakan model R1. Nah, model R1 ini kita tulis dulu dalam bentuk model moving average. Jadi merupakan fungsi dari white noise. ZT sama dengan penjumlahan dari V pangkat J AT minus J dengan J-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini kita akan buat fungsi peluang bersama dengan E1. E1-nya adalah Z1, kemudian A2 adalah Z2 dikurangi V Z1, A3 adalah Z3 dikurangi V Z2, sampai AN sama dengan ZN dikurangi V ZN min 1. Nah, E1 itu menyebar normal dengan rata-rata 0 dengan ragamnya sigma A kuadrat dibagi 1 minus V kuadrat. Sementara AT itu menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragamnya sigma A kuadrat. Nah, joint probability density dari E1, A2 sampai AN ini adalah menjadi perkalian dari fungsi kepekatan peluang untuk E1 dikalikan fungsi kepekatan peluang untuk A2 dan seterusnya sampai dikalikan fungsi kepekatan peluang
untuk AN. Nah, yang pertama ini adalah fungsi kepekatan peluang untuk E1. Ya, jadi 1 minus V kuadrat dibagi 2 pi sigma A kuadrat pangkat setengah kali E pangkat minus E1 kuadrat 1 minus V kuadrat per 2 sigma A kuadrat. Sedangkan yang fungsi kepekatan bersama untuk A2 sampai AN ini adalah 1 per 2 pi sigma kuadrat pangkat N-1 per 2 dikalikan E pangkat minus 1 per 2 sigma A kuadrat kali sigma AT kuadrat. T-nya mulai dari 2 sampai N, karena ini kan A2 ya, A2 sampai AN. Kemudian kita lakukan atau kita lihat transformasi Z1-nya itu sama dengan A1, E1, Z2 itu sama dengan VZ1 ditambah A2 sampai Zn itu adalah VZn-1 ditambah AN. Nah, dari transformasi tadi kita bisa mencari Jacobian untuk fungsi untuk transformasi, yaitu ini determinan dari matriks ini. Nah, determinannya adalah 1, sehingga fungsi bersama dari Z1 sampai Zn itu adalah ini tadi. Yang ini tadi yang fungsi kepekatan untuk E1, yang ini adalah fungsi kepekatan bersama untuk A2 sampai AN. Nah, fungsi exact likelihood menjadi ini. Jadi kita lenkan, atau ya ini kita lenkan, bisa kita logkan juga sebenarnya, tapi yang sering dipakai itu adalah len. Jadi kita lenkan jadi minus n per 2 len 2pi dan seterusnya. Nah, ini juga ada fungsi S V mu dibagi dengan 2 sigma A kuadrat, di mana S V mu ini adalah Z1 minus mu kuadrat kali 1 minus V kuadrat ditambah sigma T sama dengan 2 sampai N dari ZT minus mu dikurangi V ZT minus 1 dikurangi mu. Nah, ini menjadi bentuk linier. Nah, untuk bentuk non-linier. Nah, untuk bentuk non-linier ini dibutuhkan algoritma untuk mendapatkan penduga. Biasanya bisa kita pakai Newton-Raphson atau Gauss-Newton dan yang lainnya. Selanjutnya ini penduga parameter dengan menggunakan non-linier. Misalkan kita punya model ARMA 11. Ini model ARMA 11 itu bisa ditulis dalam seperti ini. ZT sama dengan V1 ZT-1 ditambah AT dikurangi θ1 AT-1. Nah, ini kemudian kita rubah dalam bentuk AT. Jadi AT sama dengan ZT dikurangi V1 ZT-1 ditambah θ1 AT-1. Kemudian AT-1 ini kita jabarkan dalam bentuk, jadi sesuai ini ya maksudnya, tapi T-nya menyesuaikan. Jadi AT-1 itu adalah ZT-1 dikurangi V1 ZT-2 ditambah θ1 AT-2. Sehingga yang ZT-1 itu ada V1 dan θ1. Ini kita jadikan 1. Kemudian yang ZT2 ZT-2 ini ada minus V1 θ1 ZT-2, jadi dikalikan ini ya. Nah, kemudian yang AT2 ini ada θ1 kuadrat.
Nah, nanti AT2 ini juga kita jabarkan lagi itu ya. Sehingga ini menjadi nonlinear dalam parameter. Jadi parameternya menjadi kuadrat yang di sini. Nanti yang belum yang seterusnya ya. Nah, untuk menduga parameter ini kita menggunakan iterasi dari model regresi. Jadi kalau model regresi itu adalah YT sama dengan nilai harapan YT dengan syarat XTI ditambah dengan ET, di mana nilai harapan dari YT itu adalah seperti regresi biasa ya, ini adalah alfa 1 XT-1 ditambah alfa 2 XT-2 sampai alfa P XTP, di mana T-nya mulai dari 1 sampai N, kemudian ET-nya menyebar normal dengan parameter 0 dan sigma E kuadrat. Nah, ini E-nya ini bebas dari semua XT. Nah, dengan menggunakan MKT, ini alfa itu sama dengan X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y, di mana alfa ini mengikuti distribusi multivariat normal dengan rata-ratanya adalah alfa dan ragamnya adalah vektor atau varians ya, bukan vektor, varians dari alfa duga, di mana varians dari alfa duga adalah sigma A kuadrat kali X aksen X pangkat min 1. Kemudian sum square atau minimum residual sum square itu adalah sigma YT. Jadi ini alfanya ini sudah didapat dari sini tadi. Maka S alfa duga itu adalah sigma YT dikurangi alfa 1 duga XT1 dikurangi alfa 2 duga XT2 dan seterusnya sampai alfa P duga XTP kuadrat. Nah, misalkan alfa ini yang terdiri dari alfa 1 sampai alfa P ini adalah inisial guess, nilai inisial dari alfa. Maka kita bisa menulis minimum residual sum square pada 737 tadi sebagai ini S alfa. Jadi kalau tadi ininya kan alfa duga, ini kita ganti dengan alfa apa ini namanya, dengan alfa inisialnya ini tadi ya, ini kan inisial ya. Kemudian S, nah ini misalkan S delta ini sama dengan S alfa duga. Jadi S alfa duga ini diperoleh dari E dikurangi delta 1 XT1 sampai delta P XTP kuadrat. Nah, pendugaan parameter delta ini kita duga dengan menggunakan MKT. Jadi delta itu adalah X aksen X pangkat min 1 X aksen E, di mana E-nya adalah E1 sampai EN. Nah, setelah kita peroleh delta, maka penduga parameter alfa itu adalah alfa inisial ditambah dengan delta. Kemudian ET ini dihitung dari YT dikurangi YT inisial, di mana YT inisialnya adalah alfa 1 inisial kali XT ditambah seterusnya sampai ditambah alfa P inisial XTP.
Nah ini alfa inisialnya ini dugaan dugaan saja, tapi belum menggunakan metode. Kemudian X bar ini adalah matriks yang digunakan dalam persamaan least square estimation. Ini sebenarnya adalah matriks turunan parsial dari fungsi regresi berkaitan dengan atau respect to masing-masing parameter. Jadi kalau tahapan pendugaan parameternya tadi untuk model linear maupun non-linear, jadi kita punya persamaan dulu, YT sama dengan fxt alpha plus ET. Misalkan ini modelnya R1, R2, atau ARMA, atau MA gitu ya. Kemudian kita berikan initial guess value, jadi dugaan sementara nilainya misalkan kasih 0 gitu ya untuk nilai alfa. Kemudian nilai alfa atau inisialnya ini kan kita masukkan ke fungsi ini sehingga kita bisa mencari E dari YT dikurangi fxt alfa initial. Kemudian kita bisa menghitung residual sum square-nya. Dari sini tadi E aksen kali E. Kemudian F alpha-nya ini kita peroleh dari F alpha initial ditambah dengan X alpha initial dikalikan delta. Di mana delta itu adalah alfa dikurangi alfa inisial dan X alfa ini adalah XIJ yang merupakan matriks N kali P dari partial derivatif pada alfa inisial dalam pendekatan linear di atas. Jadi XT-nya adalah turunan parsial dari fxt alfa dibagi dengan do alfa j pada alfa inisial. Kemudian dihitung delta itu adalah x aksen alfa inisial kali x pangkat min 1 atau inverse dikalikan x aksen E. Ini sama dengan delta 1 sampai delta P. Kemudian kita update alfa duga sama dengan alfa inisial ditambah dengan delta. Nah, ini kita ulangi terus ya sampai alfa duganya atau ya sampai alfa duganya ini perbedaannya tidak jauh atau sedikit sekali. Untuk model yang linear langkah kedua ini biasanya sudah merupakan final least square estimates, jadi sudah merupakan penduga least square. Sedangkan untuk model non-linear langkah 2 ini merupakan langkah untuk iterasi yang berikutnya. Nah, kemudian ini adalah properti dari estimasi parameter. Jadi kalau alfanya adalah V mu theta, kemudian alfa duganya adalah penduga parameter dari alfa, dan X alfa duga ini adalah matriks partial derivatif pada final iteration
untuk prosedur nonlinear least square tadi. Nah, kita tahu bahwa alfa duga ini menyebar normal multivariat dengan parameter alfa dan matrik ragam-peragam V alfa duga, sehingga V alfa duga ini adalah sigma A kuadrat duga kali X aksen X pangkat min 1, di mana sigma A kuadrat itu dihitung dari persamaan 727 atau 7213, dan sigma I alpha J itu adalah kovarian sampel antara alfa I duga dan alfa J duga, sehingga kita bisa melakukan uji hipotesis yaitu alfa 1 sama dengan alfa I0 dengan menggunakan statistik uji berikut. T sama dengan alfa I duga dikurangi alfa I0 dibagi akar sigma I duga alfa J duga dari sigma akar sigma duga ya. Oke, sekarang misalkan kita punya model R1. Model R1 itu ini seperti ini ya, di persamaan 7322 ZT sama dengan V ZT-1 plus AT. Kemudian kita tulis ulang 7322 ini sebagai YT sama dengan F ZT-1. Jadi YT adalah fungsi dari dari ZT-1 dan V ya. Ini kan V ZT-1 ditambah dengan ET. Jadi di sini YT-nya itu sama dengan ZT ya. YT sama dengan ZT, kemudian fungsi dari ZT dan V itu adalah V ZT-1 dan ET sama dengan AT. Untuk T sama dengan 2 dan seterusnya, sehingga sampai N ya. Sehingga Y-nya ini adalah Z2 sampai Zn. Kemudian F dari V itu adalah F dari Z1V sampai F dari Zn-1V. Kemudian dengan mengaplikasikan estimasi nonlinier, kita pilih misalkan V inisialnya itu adalah 0. Kemudian kita ikuti langkah 1 dan 2 dari prosedurnya, maka kita punya E inisial adalah Y sama dengan Y dikurangi Y inisial. Nah, kemudian sama dengan Y dikurangi dengan F V inisial, sehingga F-nya isinya adalah Z2 sampai Zn. Karena kan V-nya 0, V inisialnya, sehingga Y-nya atau E inisialnya ya sama dengan Y, karena F inisialnya ini adalah 0. Kemudian X inisial ini sama dengan XT1, di mana X V inisial ini adalah matriks turunan parsial yang berukuran n-1 kali 1, yaitu XT1 itu sama dengan turunan parsial dari F ZT-1V terhadap dou V, dengan V-nya sama dengan 0. Nah, ini sama dengan ZT-1 ya kan, tadi FZT-1V adalah V kali ZT-1 diturunkan terhadap V adalah ZT-1. Nah, karena tidak mengandung V, berapapun nilai V ya tetap ZT-1.
Ini untuk T-nya mulai dari 2 sampai N, sehingga X V initial itu adalah Z, kan ini ZT-1, berarti mulai dari, karena ini T-nya mulai dari 2, berarti ini Z1 sampai Zn-1, karena ini T-nya sampai N. Sehingga V duga itu adalah X aksen, jadi X V initial aksen kali X V initial inverse dikalikan dengan X initial inverse kali E initial. Nah, ini diperoleh nanti adalah sigma ZT-1 ZT dibagi sigma ZT kuadrat, ZT-1 kuadrat untuk T-nya mulai 2 sampai N. Nah, untuk model RP atau khususnya R1 dalam hal ini berbentuk linier, sehingga turunan parsial sama dengan data itu sendiri ya. Ini kan turunan parsialnya sama dengan ZT-1. Sehingga penduga nonlinier MKT ini sama dengan penduga linier MKT, dan ini tidak perlu dilakukan iterasi. Selanjutnya, sifat penduga. Data deret waktu dengan ukuran contoh besar, penduganya bersifat tidak bias dan mengikuti distribusi normal. Kemudian variansi dan korelasi, ini untuk var1, var V duganya adalah 1 minus V kuadrat per N, sedangkan untuk R2 var V1 duga ini sama dengan var V2 duga, yaitu 1 minus V2 kuadrat per N. Kemudian korelasinya adalah negatif rho 1, sedangkan untuk ma variansnya adalah, varians dari theta duga adalah 1 minus theta kuadrat per N. Kemudian ma2 ini varian theta 1 sama dengan varian theta 2, yaitu 1 minus theta 2 kuadrat per N. Kemudian korelasi theta 1 dan theta 2 itu adalah minus theta 1 per 1 minus theta 2. Kemudian untuk arma 11 varian V-nya adalah ini adalah var theta, dan ini adalah korelasi antara V dan theta duga. Nah, ini contoh R1 dengan N-nya besar. Nah, ini adalah standar deviasi untuk V. Jadi ketika ini V-nya ketika 0,4, 0,7, 0,9 untuk N-nya 50, 100 dan 200. Nah, di sini dapat kita lihat kalau semakin besar N, maka V standar deviasinya untuk V itu semakin kecil. Kemudian ini adalah perbandingan metode of moment dengan maksimum likelihood pada model MA1. Ini ketika tetanya sama dengan 0,25, ada 0,50, 0,75 dan 0,90. Ini SD untuk MM dibagi dengan SD untuk MLE. Ini, nah, semakin besar theta, maka perbandingan SDMM dibagi dengan SDMLE ini semakin besar. Berarti ini menunjukkan bahwa standar deviasi dari penduga metode momen itu lebih besar daripada standar deviasi dari MLE. Ketika tetanya kecil, ini kira-kira masih sama ya, standar deviasi dari metode momen dan standar deviasi dari MLE. Tapi semakin besar theta, itu standar deviasi dari MM lebih besar, semakin besar dibandingkan dengan standar deviasi dari MLE, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika tetanya itu semakin besar, metode MLE ini lebih bagus daripada metode momen.
Ini perbandingan beberapa metode pendugaan untuk model R1. Ada metode momen, kemudian ini conditional sum square, ini unconditional sum square, dan ini maximum likelihood estimate. Ini ketika n-nya sama dengan 60, ini juga 60. Ini penduga parameternya ya, berdasarkan metode-metode ini. Jadi ini simulasi ketika parameternya adalah parameter V-nya adalah 0,9. Ternyata kalau digunakan metode momen itu 0,831. Jadi ini menduga 0,9 ini. Kemudian conditional sum square itu 0,857, unconditional sum square itu 0,911. Jadi ini selisihnya 0,011 dibandingkan dengan parameter aslinya. Kemudian ini adalah maximum likelihood. Ini selisihnya dengan 0,9 adalah 0,008. Nanti ini lebih kecil daripada yang unconditional. Jadi paling dekat itu adalah menggunakan metode maximum likelihood. Untuk V-nya 0,9. Ketika V-nya 0,4, ini hasil-hasil dari beberapa penduga. Nah, ini yang paling bagus juga maksimum likelihood, paling dekat dengan 0,4. Kemudian ini untuk model R2 dengan V1 1,5 dan V2-nya minus 0,75. Kemudian N yang dipakai adalah 120. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan parameternya, maka yang paling dekat ini juga maksimum likelihood. Kemudian kalau dengan menggunakan metode momen, ini yang paling dekat untuk V2-nya, untuk V2 minus 0,75, ini metode momen yang paling dekat. Ini minus 0,75, ini minus 0,76. Yang lainnya ini masih 0,8, ini 0,79. Nah, ini nanti ada beberapa latihan, silahkan dicoba ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.